Ya pemirsa, di kesempatan ini saya bersama dengan Bapak Kepala Desa Naunu, Kecamatan Patuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami akan menuju area persawahan yang dibangun melalui dana desa. Dan hari ini akan ada panen ya. Ada panen kurang lebih berapa puluh hektar Pak Desa? 30-an. Iya, 30-an hektar. Ikuti terus perjalanan kami bersama dengan Bapak Desa. Nanti sebentar kita akan ngobrol pintar di area persawahan panen yang ada di Desa Naunu bersama dengan tokoh masyarakat terkait dengan panen raya di hari ini dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang akan mereka sampaikan sehingga bisa diketahui atau didapati oleh pemerintah yang lebih di atas untuk merespon kurang lebih seperti itu. Oke, mari ikuti kita berjalan. Ya, ini gaya style masuk persawahan seperti ini. Kita difasilitasi dengan sepatu lumpur namanya. Ya, sepatu lumpur bersama dengan Bapak Desa. Ya, terus ikuti kami. Ya, oke. Masih. Oke, ada kakak Radel Benu, ada kakak Timon, dan ada kakak Rifa Daumanu. Oke, malam hari ini kita bagikan ya. Boni pihit pa, boni tok ay naama, tok tama aleko. Ada dalam tengah-tengah persawahan untuk kita melihat langsung bagaimana metode panen sawah yang panen padi yang baik. Nah, Pak Desa sementara membantu, ada aparat, ada Pak Sekretaris juga sudah tiba. Ini adalah bersama dengan masyarakat. Kita lihat antusias, semangat dari mereka perlu kita tiru untuk boleh dapat virus-virus ini boleh dapat dibagikan sehingga seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Kupang bisa dapat melihat ini. Bahkan bagaimana kolaborasi yang dibangun untuk menghidupkan para petani yang ada. Ini hamparan yang cukup luas, potensi yang dulunya mati seperti yang telah disampaikan oleh Pak Desa dan juga mewakili warga akhirnya dihidupkan kembali. Pemirsa Suara Harapan, di siang hari ini kami berada di area persawahan, di tengah-tengah persawahan yang ada di Desa Naunu, Kecamatan Patuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah kanan saya ada Bapak Kepala Desa. Ya. Di sebelah kiri saya ada masyarakat. Dan juga ada Bapak Dusun dan juga ada perwakilan Bapak RT. Ya, tentu kehadiran kami di area persawahan ini dalam program Ngobrol Pintar Bersama ini, kami akan sedikit mengulas terkait dengan histori
perjalanan dari adanya persawahan ini yang nanti akan diuraikan oleh Bapak Kepala Desa. Selamat siang Bapak-bapak. Iya, sehat-sehat dong. Sehat-sehat. Iya, nanti sebentar Bapak Desa akan memperkenalkan nama, Bapak mewakili tokoh masyarakat juga akan memperkenalkan nama untuk kita ketahui bersama. Oke, Pak Desa, ada apa di hari ini sehingga Pak Desa boleh ada bersama-sama dengan masyarakat di tengah-tengah persawahan? Pak Desa bisa sedikit menggambarkan kepada kita semua. Silakan Pak Desa. Baik ya, yang pertama perlu saya memperkenalkan diri. Nama saya Romo Suarez, Kepala Desa Naunu. Tentu hari ini saya bersama orang tua semua, Om Peter, ada di tempat ini. Ada satu kegiatan yang perlu kami laksanakan bersama, yaitu panen raya bersama keluarga besar yang ada di sawah Netpulan tempat ini. Oke. Ini Jadi berapa area? Kalau di Netpulan ini sekitar kurang lebih 20-an hektar di Netpulan ya, lokasi Netpulan. Itu 20 hektar. Perlu saya sampaikan bahwa lahan ini direncanakan di tahun 2020. Itu pun saya dapat informasi dari masyarakat setempat bahwa ada lokasi potensi sawah yang bisa dikembangkan menjadi lahan produktif. Namun saat itu kami sama-sama dengan BPD berembuk untuk bisa ada di tempat ini untuk melihat secara langsung apakah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat atau tidak. Di tahun 2020 saya dengan BPD dan beberapa tokoh termasuk orang tua yang ada, Kepala Saros Membait dan masyarakat setempat, kami coba survei. Memang betul di saat kami ada potensi sumber airnya cukup ada untuk bisa dikembangkan jadi lahan sawah yang bisa menjadi salah satu tempat yang dimana bisa menghidupkan beberapa masyarakat di tempat ini. Dan di tahun 2020 kita langsung anggarkan anggaran itu untuk bisa jalan di tahun 2021. Di tahun 2021 kita action dengan anggaran sekitar 192 juta yang kita siapkan itu untuk irigasi sekitar 1650 meter dan perluasan lahan sawah sekitar 12 hektar perencanaan saat itu. Tapi dalam perjalanan saya secara pribadi bersyukur bahwa upah kerja yang disiapkan untuk masyarakat pun HOK-nya juga disepakati sama-sama dengan masyarakat di setempat, lalu itu pun dipakai juga untuk perluasan lahan sawah ini, sehingga kurang lebih 20 hektar itu karena perencanaan kita hanya 12, tapi juga karena ada kontribusi langsung dari upah kerja yang seharusnya dikasih ke masyarakat, tapi karena lewat musyawarah bersama oleh masyarakat, mereka bersedia dan sepakat untuk itu pun dimanfaatkan untuk pembukaan sawah ini. Sawah ini kita jujur bahwa saat kita survei memang banyak hal yang harus kita pikirkan. Mungkin ada yang berpikir bahwa akan jadi, ada yang berpikir bahwa nanti pastinya ada kegagalan. Tapi motivasinya adalah di mana kita hadir, kita lihat potensi air yang sangat luar biasa dengan lahan yang begitu bagus. Bahkan saya pikir sampai dengan saat ini pun masih ada titik-titik tertentu yang masih dapat kita kembangkan jadi lahan sawah. Masih banyak sekali lah titik-titik ini. Di sini dulu ini sekarang kita kelihatannya sudah bersih, rapi, padi, pohon, artinya sudah jadi lahan sawah yang tertata dengan baik. Dulu ini hutan bambu yang kemungkinan besar 100 meter kita tidak bisa saling lihat karena belum disentuh dengan baik oleh pemerintah, bahkan saat itu pemerintah desa. Tapi kita bersyukurlah di tahun 2021 bisa kita intervensi itu, dan di tahun 2023 kembali lagi kita intervensi. Dengan acuannya adalah kita melihat di tempat ini sudah ada hasil yang baik. Saya bahkan secara langsung selalu ada di tempat ini. Saya lihat bukan lagi masyarakat membeli beras, tapi mereka kurang lebih sedikitnya mereka juga menjual beras. Jadi secara pribadi saya berpikir bahwa ini salah satu program yang menurut saya
sangat tepat untuk tetap kita kembangkan itu, tetap kita fokus sehingga ini menjadi satu harapan hidup bagi masyarakat, bukan hanya saat ini tapi juga bisa sampai pada anak cucu mereka. Dan ini salah satu kegiatan yang mendukung salah satu program pusat, yaitu ketahanan pangan. Saya pikir ini luar biasa sekali karena bukan hanya saya sendiri tapi cukup diberi dukungan oleh masyarakat, BPD dan lembaga-lembaga yang ada di desa. Ini kita baru ada di tengah-tengah Pak Peter, kita baru di tengah-tengah sawah ini kurang lebih, tapi masih ada lagi sekitar 2 kilo kita harus melangkah lagi ke sebelah untuk bisa melihat yang lebih dari ini lagi. Saya pikir seperti itu. Itu di sementara. Yang di sebelah itu di tahun yang sama atau di tahun itu di tahun 2023 kemarin kita buka. Jadi selama kepemimpinan Pak Desa kurang lebih berapa area persawahan luas yang telah dihidupkan dari yang dulunya minta maaf tanda petik lahan tertidur atau mati, tapi melalui intervensi dana desa, intervensi dana desa, lahan itu boleh dapat dihidupkan dan terbukti hari ini boleh ada aktivitas kehidupan di masyarakat yang ada. Itu boleh ditambahkan Pak Desa. Saya pikir ini semua lewat dana desa, intervensi dana desa ya, di mana di tahun 2021 kita intervensi dengan dana desa ada sekitar 192 juta. Di tahun 2023 kita kembali lagi intervensi dengan besar anggaran itu 146 juta. Itu sudah termasuk upah kerja, biaya monitoring, biaya teman-teman TPK untuk beroperasi di dalam lapangan. Itu semua sudah ada di dalam, sehingga dari besar anggaran itu kita hanya mampu pembukaan lahan sawahnya. Habis itu kita hanya sekedar irigasi manual, tapi tetap mungkin masih banyak hal yang kita harus benahi. Ya mungkin tidak hanya lewat dana desa, tapi kita juga berharap mungkin ada perhatian dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Dan di sini kita juga kita tetap berterima kasih juga ke PUPR Kabupaten Kupang, yang dimana di tahun 2023 beliau juga Pak Kadis, Pak Teldi lewat koordinasi baik antara saya dan orang tua bertemu dengan beliau juga membantu kita dengan alat berat. Datang sekitar 1 minggu beliau bantu kita kerja untuk drainase. Ya, untuk drainasenya. Kebetulan rencana kita karena direncanakan itu ada 8 hektar, tapi dalam pelaksanaan masih ada kita lihat potensi yang ini, maka kita minta bantuan ke Pak Kadis, sehingga yang kita lihat dari potensi semua jadi sawah saat itu. Semua hidup bisa jadi sawah. Oke, baik, kurang lebih kita telah mendapatkan satu gambaran dari apa yang disampaikan oleh Pak Desa, bahwa sangat mulia dana desa jika dimanfaatkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan pemanfaatan itu bukan berpihak pada generasi yang ada di sekarang, tetapi pemanfaatan dana desa, intervensi dana desa yang diupayakan, yang dikelola oleh pemerintah Desa Naon ini, berpikir bukan hanya generasi sekarang tapi generasi yang akan. Siap. Kurang lebih seperti itu. Di sebelah kiri saya ada tokoh masyarakat, pemilik tuan tanah juga. Tuan tanah pemilik. Ya. Bapak setelah apa yang dikisahkan oleh Pak Desa, perasaan Bapak seperti apa? Apa yang Bapak mau sampaikan kepada mungkin pemerintah desa, mungkin kepada kita semua, agar kita bisa tahu isi hati dari Bapak seperti apa? Perkenalkan nama dulu. Bapak ganteng sekali kok. Bapak umur berapa? Gua ini 67 tahun. Iya, 67. Dipikir baru 27 kok. Silakan Pak Bu. Terima kasih. Artinya berikan kesempatan kepada saya sebagai tokoh masyarakat di Desa Naunu, Dusun 4. Dengan ini artinya saya meliputi masyarakat. Nama dong. Nama saya ini artinya Lazarus Mambai. Oh, Bapak Lazarus. Bapak Lazarus Mambai. Iya. Di Desa Naunu. Dengan ini kalau untuk menanggut pada hari ini atau pagi ini kita ada panen, ini makan panen sebelum bersama-sama dengan Pak Desa dan Pak di sini. Kalau untuk ini tanah sawah ini
keluhan dari kami sebagai masyarakat. Selama ini Artinya semua anggota itu artinya 111 orang 11 orang. Itu naik bulan ya. di naik bulan. Dengan ini artinya menangkut dia punya irigasi itu, pada waktu itu kami masing kerja sebagai galim begitu, Manual begitu. Dengan itu artinya kami tidak mampu. Artinya saya sebagai orang tua, saya omong dengan masyarakat sini, 2 RT ini, kalau bisa kita mengeluhkan diri kepada Bapak Desa bersama dia punya Untuk staf hidupkan dorang, lahan ini, untuk dihidupkan kembali akhirnya lahan Bapak dong ini. Ya. sampaikan pergumulan, persoalan ini Iya. ke pemerintah desa. Kami sampaikan Respon ya, pemerintah desa bagaimana? Sesudah itu artinya kami sampaikan keluhan kami kepada kepala desa. Artinya Bapak Kepala Desa diiyakan, Oh, langsung menjawab bahwa artinya saya Diupayakan. tetap mendukung supaya artinya kalau bisa sepenuhnya masyarakat ini hidup dengan baik. Dengan ini artinya dia berupaya dana desa. Oke, melalui dana desa. Melalui dana desa 192 Itu di tahun 2000. di tahun 2020. 21. Iya. Dengan ini artinya diperhatikan kami, artinya alat berat turun, bersihkan, gusur semua, irigasi juga artinya diperbaiki, dan hutan-hutan yang di dalam juga artinya membantu kembali masyarakat. Alat berat itu artinya dibersihkan. Sudah itu bersihkan, habis itu diratakan. Diratakan itu artinya 12 hektar. Dengan ini artinya kami sebagai masyarakat kami diiyakan dan kami artinya mengeluh kepada badan pemerintah, menangkut artinya pemerintah itu mendukung kembali masyarakat untuk menjadi baik. Dengan ini artinya sekarang ini kami senang Pak. Oke, Kami senang bahagia menangkut artinya kami punya desa bersama dia punya staf doran. Artinya mendukung kembali kepada kami sebagai masyarakat. Kami punya hidup ini menjadi baik. Dan kami tidak beli beras, malahan kami jual beras. Ketika lebih Iya. kebutuhan sudah mencukupi. Yang pertama kali itu Pak, yang untuk naik bulan ini artinya dia punya luasnya artinya 1 kilo 500. Sesudah itu datang 2023, artinya ditambahkan lagi. Dana desa itu artinya tidak bisa lupa kami sebagai masyarakat. Masih mendukung kami mengembangkan lagi sehingga artinya 160 artinya lebih begitu Pak. Maka yang itu ditambahkan di atas lagi. Oh, di bagian atas. Di atas lagi. Sebentar kita ke sana. Sebentar nanti kita sampai situ Pak. Itu sementara ditanam. Sementara ditanam. Oke, mantap. Sementara ditanam. Dengan itu Pak artinya dibantu kami sebagai masyarakat sehingga artinya masyarakat 2 RT Dusun 4 ini kami semua itu artinya diiyakan dan artinya diberdasarkan bantuan dari pemerintahan untuk kami sebagai masyarakat. Sehingga pada saat ini artinya kami senang Pak. Bahagia. Kami senang. Bahagia dengan saya punya masyarakat 100 sekarang ditambahkan masyarakat 146 orang. Yang hidup yang sekarang manfaatin Pak. Manfaatin. Jadi artinya ini tanah dinamakan naik bulan ini artinya setinggi-tinggi 28 hektar. 28 hektar bagian sini di bagian. Tambah lagi. Tambah lagi. Di bagian atas. Ya. Dengan ini Pak artinya kami sebagai masyarakat Dusun 4 Desa Naunu kami senang karena artinya pemerintah tidak lupakan kami, merahan artinya mendorong kami dan memperbaiki kami. Sekarang ini kami senang. Baik. Terima kasih Pak. Pemirsa kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Manbait. Iya. Bahwa ada satu kebahagiaan, ada satu kesejahteraan, di mana dulunya lahan ini tertidur, dihidupkan kembali. Dulunya mereka membeli beras, sekarang mereka telah dicukupi. Bahkan bukan hanya sebatas ada kelimpahan dan kelebihan itu mereka pakai untuk jual dan uang itu bisa dipakai untuk membeli kebutuhan-kebutuhan. Itu benar Pak. Ini murni inventarisir atau penyertaan modal yang dikelola oleh pemerintah desa untuk
menghidupkan lahan-lahan yang tertidur. Jadi ada hal positif yang perlu kita pelajari. Karena itu Pak Desa izin Siap. bersama dengan aparat mewakili Pak Desa mewakili sudah. Tadi memang sudah disampaikan Siap, masih ada siap. kebutuhan-kebutuhan lain yang untuk mendukung. Ini 1 tahun berapa kali untuk sementara 1 kali, atau kalau untuk mau saya lihat airnya bisa Kalau mencukupi. sedu, kalau yang star sedu seperti ini bisa 2 kali. Oh bisa 2 kali. Bisa 2 kali, Pak. Nah, kebutuhan apa yang dibutuhkan lagi selain dari ada intervensi dana desa, mungkin bisa Siap. perhatian dari pemerintah yang ada lebih di atas. Apalagi sekarang pemerintah lebih fokus pada swasembada pangan, Siap. ketahanan pangan, bagaimana mengoptimalisasi lahan-lahan yang sementara ini. Permintaan Pak Desa seperti apa? Ya, kami pikir mau kemana lagi kami harus mengeluh, mau kemana lagi kami harus meminta dan menyampaikan setiap keluhan kami, setiap kekurangan kami. Dari dana desa, kami tetap bersyukur bahwa dari dana desa kami sudah memanfaatkan itu dengan baik. Namun masih banyak kendala, masih banyak kekurangan seperti irigasi, alsintan mungkin. Karena sedikitnya masyarakat kita tergolong masyarakat miskin yang tidak mampu untuk bisa membeli alsintan atau alat-alat hand tractor. Sehingga ya kita tetap berharap mereka hidup dengan berkelompok. Di sini ada kelompok tani sekitar ada 5 atau 6 kelompok tani yang ada di tempat ini, tapi mereka masih kekurangan dengan alat-alat hand tractor, alat-alat pertanian yang mereka butuhkan mungkin. Dan juga yang paling besar adalah bendungan irigasi kita. Itu masih sangat karena kita masih dengan manual, sehingga kita tetap berharap bahwa ada perhatian, dan bahkan ini sudah kita proposal. Permintaannya sudah diantar oleh saat itu saat itu lewat PUPR Kabupaten Kupang, bahkan ada dituntun oleh Pak Dewan, Pak Ronulus Moy, ada bahkan saya secara pribadi dengan Pak Moy sudah bertemu dengan Pak Usman Husin, dan kita sudah serahkan proposal itu ke beliau. Ya mungkin kita tetap berharap bahwa itu bisa terjawab, sehingga bukan hanya satu kali dalam satu musim, tapi kalau bisa 2 kali, bahkan ada yang bisa mengisi dengan tanam jagung dan tanaman-tanaman produktif lainnya. Mungkin seperti itu. Baik, bisa kita telah mendengar apa yang dibutuhkan saat ini oleh saudara-saudara kita yang ada di sini. Intervensi dana desa telah diupaya maksimal. Saat ini mereka membutuhkan alsintan, dan juga ada bendung yang butuh kontribusi besar dari pemerintah yang lebih di atas untuk menopang dan menghidupkan kembali lahan-lahan yang sudah beroperasional dan juga yang masih belum. Ini perlu dukungan untuk dihidupkan kembali. Karena itu sekali lagi butuh perhatian besar dari stakeholder untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di kampung apa namanya, persawahan Naitpulan, Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebentar kita akan panen berapa? Berapa luas area? Berapa? Ini sekitar 5 ada. Ada berapa bidang ini? Ada sekitar ada 3 titik ini. Ya, 4 titik. 4 titik kita akan panen bersama dengan masyarakat yang ada di sini. Karena itu terus dukung kami dalam ngobrol-ngobrol pintar selanjutnya, dan ikuti kami akan ada dalam panen bersama ya Pak Desa. Siap. Bapak? Oke, mungkin itu saja. Demikian ngobrol pintar saya, Yupiter Lenati, dari persawahan apa? Naitpulan. Iya, lila agak sedikit kaku. Naitpulan di Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama dengan Bapak Desa. Terima kasih banyak. Bapak RT, terima kasih. Bapak Manbait. Terima kasih Bapak Dusun. Terima kasih. Tetap semangat dalam mendukung para petani yang ada di sini agar taraf hidup hari ini lebih baik dari hari kemarin. Besok taraf kehidupan di Desa Naunu lebih baik dari hari ini. Demikian ngobrol pintar. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.